Hal yang saya akan bicarakan mungkin terdengar tidak penting untuk kalian. Karena saya sadar orang yang datang ke saya dan lihat channel YouTube saya itu mostly karena pengen tahu tentang latihan, tentang diet, tentang recovery, dan lainnya. Cuma hal ini adalah missing link. Karena kebanyakan orang itu hanya berfokus pada latihan mereka, kenapa kok nggak progress? Padahal harusnya mereka melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda dan lebih luas. Saya ibaratkan sebagai sebuah pipa yang cukup panjang. Latihan itu adalah satu bagian dari pipa tersebut. Tapi kalau misalkan kita lihat hanya bagian pipa tersebut, kita mungkin nggak akan ketemu bolong pipa di bagian yang lain. Mungkin yang kita sadari cuma deras airnya kok berkurang ya, tapi ada bagian yang kita nggak perhatikan. Jangan-jangan bocor di sana. Dan hal itu adalah stres. Hal itu adalah pikiran kalian. Sebelum saya mulai, perkenalkan, saya Deonix Jaya. Saya adalah seorang professional fitness coach yang sudah membantu ratusan, bahkan ribuan orang untuk mencapai tubuh dan performa impiannya. Kita akan berbicara soal stres dan bagaimana caranya kita memanage stres. Ya, kita tidak menghindari stres, karena stres itu adalah hal yang penting untuk makhluk hidup. Jadi pasti kita sering sadar ya, bahwa ketika kita sedang stres, mungkin latihan kita jadi kurang baik. Ketika kita sedang happy, mungkin latihan kita jadi lebih oke. Sama kayak kabar rupiah. Kalau lagi naik, kita happy. Kalau lagi turun, kita mungkin akan bete. Apalagi kalian yang wirausaha. Ini bukan kebetulan, karena itu stres adalah stres. Terlepas dari stres fisik ataupun stres psikologis. Sehingga apa yang kalian lakukan di luar gym dan apa yang kalian lakukan di dalam gym, semuanya terkait. Kalau kalian latihan terlalu keras, kerjaan kalian nanti jadi terganggu. Kalau kalian kerja terlalu over, nanti latihannya jadi terganggu. Karena tubuh kita basically itu seperti mempunyai budget untuk mengelola stres. Kita punya kapasitas untuk menghandle stres. Jadi total stres sehari kalian itu harus bisa kalian handle sebelum akhirnya badan kalian memutuskan untuk kayaknya nggak bisa lagi deh. Istirahat dan tidur itu bukan berarti tanda kalian lemah. Tapi rest dan istirahat itu adalah tanda tubuh kalian masih sehat. Kalian masih punya sinyal dari tubuh kalian. Kamu ini udah kerja kecapean, kamu ini udah berlatih kecapean, istirahatlah. Dan resting atau istirahat itu adalah bentuk strategis dari kalian mengelola kelelahan. Justru orang-orang yang hebat tahu hal ini. Orang-orang yang sukses kalian tanya, tidur mereka gimana? Mungkin di awal ketika mereka masih kerja, itu mereka kurang tidur. Tapi pasti ketika di posisi yang tinggi, itu mereka harus mencukupi kebutuhan tidur mereka. Jangan bangga kalau kalian kurang tidur. Jangan pamer kalau kalian bisa kerja dan latihan setiap hari tanpa ngeluh. Nggak usah sok pamer. Karena bisa jadi itu adalah bentuk dari kecerobohan kalian. Kecerobohan kalian akan sinyal yang tubuh kalian sudah berikan ke kalian. Kalau kalian bisa membedakan nih atlet yang pintar dan kalian yang biasa aja, itu adalah mereka, para atlet, tahu cara beristirahat yang baik. Kalau kalian lihat Khabib Nurmagomedov misalkan, ataupun atlet-atlet hebat lainnya seperti Kobe Bryant yang kerjanya itu keras. Kalau kalian lihat jadwal sehari mereka menyelipkan istirahat di antara sesi-sesi mereka. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa istirahat itu adalah hal yang bisa menempelkan atau meng-close gap dari latihan-latihan mereka. Jadi mereka nggak kecapean. Kalian harus tahu juga bahwa keahlian itu dibentuk dalam jangka waktu yang panjang, bukan intensitas yang tinggi dalam jangka waktu yang pendek. Jadi kalian harus mengulang-ulang repetisi dari latihan kalian. Misalkan kalian mau kuat di squat, ya kalian harus squat terus. Sampai pada akhirnya kalian mengakumulasi bebannya perlahan-lahan. Dan kalau misalkan atlet yang hebat tersebut tidak bisa recover dari latihan mereka, maka performa mereka akan menurun. Jadi mereka mengorbankan jangka panjang hanya untuk intensitas jangka pendek semata. Ini adalah gerakan yang tidak strategis. Istirahat adalah requirement dan keharusan dasar makhluk hidup. Kalian coba pikir deh, kalau misalkan memang tidur atau istirahat itu nggak penting, maka sistem evolusi itu akan menyingkirkan hal tersebut. Kalian bayangin, ketika kalian tidur, zaman dulu nih, kalian di kondisi yang sangat-sangat rentan. Kalian bisa dibunuh, kalian bisa dimakan, tapi kenapa kita tetap tidur? Karena memang itu adalah hal yang sangat perlu. Mau tahu nggak? Hal yang paling mudah untuk bikin kalian tidak berprogres di gym itu apa? Coba kalian nggak usah take rest day. Kalian latihan terus-terusan dengan intensitas yang tinggi. Coba kalian max out atau selalu setiap latihan kalian angkat seberat mungkin. Coba kalian kurang tidur deh selama bertahun-tahun. Itu semua pasti akan bikin progres kalian nyangkut atau bahkan turun. Saya yakin kalian itu akan burn out. Sekarang, gimana caranya kita bisa memanage atau mengatur physical stress kita? Pertama, kita harus mengetahui keseharian kita. Apakah kita aktif secara fisik atau enggak? Kalau misalnya kita udah aktif secara fisik, maka kita bisa memanage latihan kita according to that. Gak mungkin dong kita latihan terlalu keras, padahal kita mau kerja, apalagi kerjanya yang involve fisik kita. Yang kedua adalah memanage pola latihan kita. Kita nggak bisa berlatih keras terus-menerus. Harus ada pembagian muscle group, harus ada splits. Even ketika kalian latihan setiap hari, harus ada timing yang tepat. Jadi nggak mungkin back to back kalian latihan intens. Yang ketiga, yang jarang dibicarakan itu adalah pacing progression. Jadi kita selalu terobsesi untuk tambahin beban dari minggu ke minggu. Di awal mungkin bisa, tapi pada suatu titik kalian akan terlalu lelah untuk catch up.
progresi bebannya. Itu mengapa klien-klien saya itu saya tahan biasanya, justru jangan terlalu cepat untuk naikin bebannya. Jadi saya slow down the pace. Jadi mungkin aja dalam 1 bulan bahkan saya nggak naikin bebannya sama sekali. Kenapa? Karena mereka membiasakan dulu. Dan toh beban itu masih stimulatif untuk mereka. Jadi orang ini salah kaprah. Mereka pikir harus naikin beban agar makin besar. Enggak, kita cuma lakuin yang stimulatif. Dan ketika kita udah kuat, baru kita naikin beban. Ini tips yang jarang sekali dikasih tahu orang. Train your aerobic engine. Orang hanya berpikir soal otot, padahal aerobic engine atau kardiovaskular kalian itu sangat penting. Semakin tinggi aerobic engine kita, maka semakin besar kapasitas kita untuk melakukan suatu pekerjaan. Karena mostly pekerjaan kita tuh kan bukan angkat beban ya, tapi lebih ke mungkin meeting, ketemu sama orang yang membutuhkan endurance yang lebih panjang. Jadi mungkin kalian nggak harus kok sehebat marathon atlet, tapi at least kalian ada masukin latihan untuk aerobic capacity kalian. Ketika kita udah sum up semuanya dari physical stress ini, baru kita bisa move on dan kita bisa untuk memperhatikan mental atau psychological stress kita. Saya bukan aktivis mental health ya, tapi menurut saya stress management, khususnya psychological stress management itu sangat penting. Mau kita laki-laki, mau kita perempuan, stress itu bukanlah musuh kita. Tapi jika kita tidak bisa mengelola stress, kita akan consume by it, kita akan terlalu lelah, kita akan tidak bisa berprogres. Ingat ya, tanpa stres manusia tidak akan bisa berkembang. Tanpa stres tidak akan ada evolusi. Tanpa stres kalian nggak akan grow. Tapi kita harus lihat stres itu seperti sama kayak latihan. Kita progressively challenge ourselves. Ada beberapa hal yang saya selalu sarankan ke klien saya terkait psychological stress ini. Terlepas dari mereka itu pekerja kantoran, ataupun entrepreneur, CEO, content creator, dan lainnya. Pertama, kalian harus acknowledge bahwa stres itu ada. Jadi kalian nggak bisa denial, oh saya nggak stres kok. Nggak. Kedua adalah kalian bisa mulai journaling atau menulis. Intinya sebenarnya stres, ketika kalian masih nggak punya clarity atau kejelasan langkah kalian selanjutnya, kalian tulis dulu aja, kalian keluarkan semuanya. Ini bisa mungkin ngobrol sama teman ataupun journaling. Ketika kalian udah journaling masalah kalian, mungkin nantinya ketika otak kalian itu udah jernih, kalian bisa selesaikan masalahnya. Yang ketiga itu adalah tidur. Saya udah berkali-kali bilang bahwa tidur itu penting, dan saya pun selalu mengingatkan diri saya dan juga staff-staff saya, jangan sampai overwork. Karena ketika kita kurang tidur, kita tuh tidak recover well. Bayangin, tidur aja itu mungkin nggak bisa menyelesaikan semua masalah recovery kalian, apalagi jika kurang tidur. Orang yang selalu denial, mereka itu nggak butuh tidur, kemungkinan besar pasti kalau dilihat performanya, progresnya itu jauh dibanding orang yang tidurnya cukup. Tidur cukup di sini adalah ngomongin kualitas, kuantitas, regularitas, dan juga timing. Jadi sebisa mungkin ketika kalian ketemu masalah di latihan, lihat dulu tidur kalian gimana, istirahat kalian gimana. Terakhir itu adalah perapihan jadwal. Jadi ini mungkin terkesan abstrak dan nggak terlalu nyambung ya. Tapi kita tuh lelah dan terlalu stres karena kita harus juggling ataupun switching dari satu tugas ke tugas yang lainnya. Jadi mungkin jadwal kalian masih acak sekali. Ini yang bikin kita tuh capek dan exhausted. Jadi kita bisa lakuin yang namanya time blocking. Time blocking itu berarti merapihkan suatu waktu, fokus ke satu hal, baru kita pindah ke yang lain. Dengan kita mengkondens waktu untuk fokus ke suatu hal, kita itu nggak usah untuk switching nih. Capek. Modenya itu nggak usah berubah-ubah. Jadi ketika latihan aja. Ketika kerja, ya kerja aja. Dan ketika tidur, ya tidur aja. Karena segala sesuatu itu ada waktunya, dan jika kita lakuinnya dengan lebih fokus, maka outputnya pasti akan lebih baik lagi. Jadi dari yang tadi saya udah kasih tahu, kalian harus acknowledge bahwa stres itu ada, dan stres itu membantu kalian untuk grow. Tapi kalau misalkan stres itu terlalu terakumulasi dengan banyak, dan kalian nggak bisa recover, either itu psychological ataupun fisik, maka kalian nggak akan progress, dan kalian akan sulit untuk beradaptasi. Akhir kata, saya Donik Sinjaya. Saya harap video ini berguna untuk kalian. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.